Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin mahin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jika kita mau memperhatikan apa saja yang ada dalam diri kita, apa yang kita miliki, apa yang kita pakai, sudah barang tentu semua itu hampir bisa dipastikan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan juga kesenangan kita. Apa yang kita pakai, baju misalnya, sepatu, celana, apa yang kita miliki, mobil, rumah, cat rumah, apapun yang kita miliki tentunya sesuai dengan keinginan dan juga kesenangan kita. Dari sini bisa kita simpulkan betapa bahwa keinginan kita begitu mempengaruhi kehidupan kita. Padahal Al-Quran, agama mengajarkan kita untuk mengendalikan keinginan kita, bahwa pengendalian nafsu, pengendalian diri menjadi kunci kebahagiaan manusia sebagai hamba Allah untuk meraih cita-cita tertinggi di dalam kehidupan ini. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun mereka-mereka hamba Allah yang takut atas keagungan Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mampu menahan hawa nafsunya, maka fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya bahwa surga adalah tempat kembalinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, puasa dalam hal ini mendidik kita untuk berani berkata tidak terhadap keinginan yang selama ini kita turuti. Puasa mengajarkan kepada kita untuk mengendalikan, untuk menahan di tengah kebiasaan kita untuk menumpahkan. Puasa mengajarkan kepada kita untuk mampu menghentikan apa-apa yang selama ini kita lampiaskan. Karena salah satu inti daripada ibadah adalah mukhalafatun nafsi, kemampuan kita untuk menghalangi, menahan atau mengendalikan nafsu kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kemampuan untuk mengendalikan diri, kemampuan untuk berani berkata tidak kepada apa yang selama ini kita iakan adalah definisi dari as-saum al-imsak. Lughatan al-imsak, bahwa puasa secara bahasa adalah al-imsak, yaitu menahan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, jika bahwa kehidupan kita berdasarkan hanya karena keinginan dan kesenangan, maka siapapun kita, setua apapun kita, sebenarnya kita bermental kanak-kanak. Karena apa? Karena yang menjadi beban pikir, menjadi tujuan kehidupan kita adalah bagaimana kita senang, bagaimana kita enak. Padahal untuk mencapai kualitas kehidupan yang jauh lebih tinggi daripada itu, ada nilai yang jauh lebih agung, yaitu yang penting benar, yang penting baik menurut agama, menurut ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sangat berbeda sekali, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jika seseorang mendasarkan kehidupannya atas yang penting enak, yang penting senang. Jika demikian adanya hamba itu, maka dia tidak akan memperdulikan apakah ini benar, apakah ini baik, yang penting enak, yang penting senang. Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita, Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri, bahwa dunia adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang yang kafir. Maka sudah barang tentu bahwa ketika kita memahami dunia sebagai penjara, sudah barang tentu yang ada di dalam sana adalah sesuatu yang tidak enak,
tidak menyenangkan. Karena apa? Karena hidup seorang mukmin adalah penuh perjuangan. Nilai perjuangan adalah ketika seseorang mampu mengesampingkan kepentingan sesaat, kepentingan pribadi, guna mencapai kebahagiaan yang hakiki. Dan kebahagiaan yang hakiki hanya bisa dicapai ketika seseorang mampu mendasarkan kehidupannya atas kepentingan, kebaikan, dan kebenaran menurut ajaran Allah Ta'ala, tanpa memperdulikan bahwa kebenaran dan kebaikan itu menyenangkan dirinya atau membahagiakan dirinya. Dalam istilah Jawa adalah bahwa sing penting bener, sing penting apik, senajan ora seneng, senajan ora enak. Itulah prinsip kehidupan kita sebagai seorang muslim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ciri-ciri orang yang beriman adalah orang yang mampu mendahulukan kebenaran dan kebaikan yang diajarkan oleh Allah lewat Al-Qur'an, mengalahkan kesenangan dan keinginannya. Yang penting baik, yang penting benar menurut Allah Ta'ala, walaupun tidak enak ataupun tidak senang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita buka di dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat yang mengajarkan kepada kita sebagai orang mukmin untuk memilih susah dahulu, bahagia kemudian. Wal akhiratu khairu wa abqa walal akhiratu khairul laka minal ula. Quran mengecam orang-orang yang mendahulukan kebahagiaan, meraih kebahagiaan di dunia tanpa mengindahkan ajaran agama. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, puasa adalah ruh dari segala ibadah. Mari kita lihat, ketika kita sholat, maka di dalamnya unsur yang utama diantaranya adalah puasa. Bukankah ketika kita sholat, kita harus memuasakan diri kita dari mana, makanan, minuman, bahkan pikiran-pikiran, dan hal-hal yang selama ini memenuhi hati yang selain Allah. Kita memuasakan itu semua untuk kemudian bahwa hati, pikiran, perasaan kita diisi zikir kepada Allah. Wa aqimis sholata li dzikri. Ketika kita zakat satu misal, maka di sana akan kita temukan nilai puasa di dalamnya. Apakah itu? Bukankah ketika kita bersedekah, ketika kita berzakat, maka pada saat itu sebenarnya kita sedang memuasakan diri kita dari sifat kebakhilan kita. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ketika seseorang melaksanakan ibadah haji misalnya, di sana akan nampak begitu jelas nilai puasa yang dikandung oleh ibadah itu. Bukankah ketika kita mulai memakai baju ikhram, kemudian kita melakukan ritual ibadah, melakukan ritual haji, maka semua pada saat itu isinya adalah puasa. Puasa dari harta kekayaan kita tinggal di rumah, puasa dari jabatan, puasa dari apa-apa yang selama ini menjadi kebanggaan ketika kita hidup. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, semoga kita bisa meraih spirit dari puasa ini sehingga akan kita aplikasikan selama kehidupan kita. Kita mampu meramadankan seluruh kehidupan kita. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.